Dan sebelumnya kita hadirkan muqaddimah fiqhiyah, kita membaca kitab fikih praktis sholat. Kita sudah masuk ke muqaddimah, selesai muqaddimah, dan kita sudah memasuki bab bagaimana, apa itu sholat. Untuk menyempurnakan ibadah kita, semakin cukup bekal kita, ilmu kita tentang sholat semakin maksimal. Dan terus kita belajar untuk menyempurnakan ibadah kita. Definisi sholat, sholat menurut bahasa adalah doa kebaikan. Doa itu ada doa jelek, namanya kutukan. Ada doa kebaikan. Nah, doa kebaikan sholat artinya secara bahasa doa kebaikan. Sedang menurut istilah ulama ahli fikih adalah ucapan atau perkataan yang dikumpulkan dalam satu rangkaian gerakan, perkataan dikumpulkan dalam rangkaian gerakan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum. Itu definisi sholat. Dimulai dari Allahu Akbar dibarengi dengan gerakan kerjaan, berdiri, kemudian nanti rukuk, sujud sampai assalamualaikum. Itu sholat. Ada catatan kecil tentang hukum dulu dong, sampai kita nanti masuk bagaimana hukum melakukan sholat. Catatan, ada 5 hukum yang akan kita temukan di dalam pembahasan sholat, yaitu sebagai berikut. Wajib. Kita tahu apa wajib itu sepintas. Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan hukumnya dosa. Jadi ada wajib. Kalau sesuatu namanya wajib menurut agama, kalau kita mengerjakannya mendapatkan pahala, dan kalau kita meninggalkannya mendapatkan dosa. Makanya nanti harus kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalam pembahasan sholat, hal yang wajib disebut dengan hukum, rukun, dan syarat. Di dalam sholat nanti yang wajib kita hadirkan ada namanya rukun dan namanya syarat. Rukun di dalam rangkaian pekerjaannya, syarat persiapannya. Wajib juga semuanya. Sunnah adalah sesuatu yang kedua, sunnah, sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Kalau namanya sunnah, kalau kita mengerjakannya mendapatkan pahala, kalau kita tidak mengerjakannya tidak dosa. Seperti ba'diyah maghrib adalah sunnah, kalau kita mengerjakannya mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan tidak dosa. Nah ini secara hukum. Kalau prakteknya ya jangan sampai tidak melakukannya dong. Masa sunnah tidak kita lakukan? Nah ini cara pandang kita kepada sunnah. Sunnah itu perlu diagungkan. Namanya sunnah itu diagungkan. Sunnah itu mendapatkan pahala ridho Allah. Sehingga orang-orang hebat itu kalau sudah dikatakan sunnah dia akan melakukan. Kenapa? Karena ini sunnah. Tapi hari ini orang berkata, sunnah. Kok jadi dientengin? Kan cuman sunnah. Lah ini kan beda banget cara pandangnya. Kalau orang hebat, sunnah Nabi Muhammad, ayo kita lakukan. Hari ini kenapa? Kan sunnah. Jadi kekuatan di dalam hati kita, kekuatan iman itu keropos. Mestinya sunnah, tapi sekarang sunnah. Kan cuman sunnah. Lah ini kok semua sunnah. Kemudian ada haram. Haram adalah sesuatu yang jika dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan dosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Haram, sesuatu yang dilarang, dosa-dosa. Jika kita meninggalkan dosa, maka kita mendapatkan pahala. Makruh adalah sesuatu yang jika dilakukan tidak dosa, jika kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Sesuatu yang dikatakan makruh nanti pembahasan sholat, makruh, kita melakukannya tidak dosa dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Artinya tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, dan tidak makruh. Namanya mubah. Baik, itu gambaran tentang hukum. Baru sekarang hukum sholat. Hukum sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kaum muslimin yang memenuhi syarat-syaratnya, dan merupakan dosa besar bagi yang meninggalkannya.
Oleh sebab itu Allah telah memudahkan cara melaksanakannya, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak bisa melakukan sholat. Hanya yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya adalah cara melaksanakannya. Sholat kewajiban agung, kewajiban besar. Bahkan pesan sholat itu pun beda dengan pesan-pesan kewajiban yang lainnya. Ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat, ada kewajiban yang lainnya, haji. Tapi cara mewajibkannya Allah berbeda dengan cara mewajibkan ibadah-ibadah yang lainnya. Gambaran sederhananya kalau kita sesama bangsa manusia, gini loh ya, kalau atasan ingin memberi perintah kepada bawahannya tentang sebuah tugas, bisa saja baik pun, ya ini tolong lakukan atau kirim surat WA. Tapi jika masalah penting, sini disampaikan secara langsung. Ada sesuatu berbeda, kenapa kok langsung? Ini penting sekali. Dan Allah Jalla Jalaluh di saat mewahyukan sholat kepada baginda Nabi Muhammad tidak boleh, bukan di muka bumi, tapi di atas ke atas, diangkat ke atas langit ketujuh. Di tempat mulia itulah Allah mewahyukannya, tanpa perantara malaikat Jibril, tapi langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan begitu agungnya amalan sholat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seorang muslim. Yang tidak muslim tidak wajib melakukan sholat, artinya tidak boleh kita perintahkan sholat, biarpun nanti di akhirat ada hukumannya. Kemudian yang dua, berakal. Orang gila jangan disuruh sholat, ngadepnya ke timur nanti. Orang sholat, orang gila nggak bisa paham, maka nggak wajib bagi orang gila untuk sholat. Maka kalau ada orang pengen tidak sholat dan tidak dosa, ya cukuplah dia menjadi orang gila. Gila beneran, bukan gila tahta. Yang ketiga adalah balik. Kalau sudah balik, maka wajib baginya sholat. Tentunya pembahasan tentang balik ini ada. Balik ini adalah orang yang sudah cukup, sudah memasuki umur dewasa, dan ada rambu-rambunya di dalam pembahasan fikih. Seorang laki-laki akan disebut balik kalau yang pertama, dia sudah keluar mani di usia 9 tahun. Kalau dia tidak pernah menemukan, tidak merasakan keluar mani, ditunggu 10 tahun, 11 tahun, 12, 13, 14, kalau sampai 15 tahun dia tidak keluar mani, maka dia dianggap balik dengan umur. Jadi balik dengan air mani di saat keluar mani di saat umur 9 tahun. Tapi kalau tidak keluar mani di 9 tahun, ditunggu. Kalau ternyata sampai 15 tahun dia tetap tidak keluar mani, maka dia dianggap balik dengan umur. Maka kalau sudah di atas 15, pasti dia sudah balik, baik karena keluar air mani ihtilam, atau karena dia berumur 15, berumur dewasa. Umur 15-nya umur 15 Qamariyah, bulan Arab, bukan bulan Masehi. Kemudian bagi wanita sama dengan laki-laki, ada tambahannya. Wanita dianggap balik adalah jika dia keluar mani di usia 9 tahun, kalau tidak ditunggu sampai usia 15 tahun. Atau yang kedua, keluar darah haid di usia 9 tahun, maka dia dianggap seorang wanita yang balik. Kalau tidak keluar darah haid dan juga tidak keluar mani, ditunggu 9, 10, 11 sampai 15. Jika ada perempuan yang tidak haid, tidak keluar mani usia 15, maka dia sudah menjadi balik. Maka di saat dia disebut balik, maka sholat baginya menjadi wajib. Maka anak yang belum balik tidak wajib melakukan sholat. Tapi harus difahami, biarpun dia tidak wajib melakukan sholat di usia 7, 8 yang belum keluar darah haid, belum keluar mani, maka dia tidak wajib melakukan sholat, artinya memang belum wajib. Tapi wajib bagi orang tuanya yang sudah balik. Orang tuanya pasti balik dong, masa orang tuanya umur 6 tahun. Wajib bagi orang tuanya untuk mengajari anaknya melakukan sholat. Tapi sholat bagi sang anak belum wajib. Maka pertama kali kita wajib mengajari sholat, biarpun belum wajib bagi dia sholat, di saat mereka umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun, hendaknya sudah kita ajari sholat. Dan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, umur 7 tahun.
Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu sholat di saat mereka umur 7 tahun. Kita wajib mengajarinya biarpun dia belum wajib. Sehingga kita menemukan anak kecil sholat umur 7 tahun ya kadang-kadang tolah-toleh, jalan, puter, pukul-pukulan sama temennya. Ya namanya anak kecil. Kalau orang tua kan nggak sah sholatnya. Kalau anak kecil ya tetap kita ajari, kita ingatkan. Maka bagi dia adalah sholat belum wajib, tapi kita wajib mengajarinya. Termasuk dikiaskan dengan sholat segala bentuk kewajiban. Puasa tidak boleh kita biarkan anak kita yang sudah umur 7 tahun tidak sahur. Kita ajari sahur untuk puasa di pagi harinya. Biarpun belum kuat, memang belum wajib puasa baginya, tapi nggak boleh kita bebaskan dia buka seenaknya. Sehingga ada puasa beduk kayak puasa jam 9 sahur lagi, nama anak kecil. Termasuk menutup aurat. Putri anak yang sudah umur 7 tahun memang tidak wajib menutup aurat, belum wajib bagi dia, tapi bagi ibunya wajib menutup auratnya. Sehingga kita wajib sudah mengajari mereka menutup aurat, biarpun sesaat-saat dilepas gundulan lagi, pakai lagi, namanya anak kecil, tapi kita harus wajib melatihnya. Umur 7 tahun melatih kewajiban, termasuk melarang keharaman. Jangan salah paham, mentang-mentang belum dosa. Nak, kamu kan masih umur 8 tahun belum balik, nyuri yang banyak nak, sana nak, mabuk yang banyak nak, ya nggak boleh. Bagi dia memang anak kecil tidak dosa, orang tuanya dosa yang tidak mengajarinya. Kurang lebih seperti itu. Seseorang muslim yang sudah balik selagi masih berakal tetap wajib melaksanakan sholat biarpun mengalami sakit yang sangat parah atau keadaan yang sangat sibuk seperti dalam peperangan. Nggak ada istilah boleh meninggalkan sholat dalam keadaan sakit parah kayak apapun. Tidak boleh meninggalkan sholat. Parah, sakit-sakit nggak ada. Cuman caranya saja yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jika tidak bisa berdirikan boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Mau sholat telentang? Mau? Sakit parah dulu dong. Kalau sehat mah enggak. Minta sakit gitu. Ya Allah sakitkan aku. Jangan, nggak boleh minta sakit. Orang sakit boleh. Sholat ya telentang suka-suka. Nggak bisa telentang bagaimana saja dia diam. Sampai kalau nggak bisa cukup menjalankan sholat dengan isyarat dengan pelutuk matanya. Allahu Akbar. Isyarat. Kalau nggak bisa menjalankan sholat dengan hatinya, menghadirkan sholat dengan hatinya, seperti dia melakukan sholat dengan hatinya, menghadirkan bacaan-bacaan. Sehingga selagi akal masih ada, maka tidak boleh orang meninggalkan sholat. Kemudian di saat bepergian boleh menjamak. Bahkan di saat tidak ada wudhu, tidak ada air wudhu, tidak ada air tidak tayamum, bisa langsung sholat, nggak pakai wudhu kok nanti. Dan ini termasuk kami hadirkan dalam catatan sholat di atas kendaraan, buku kecil. Ini ada, dan ini ada kemudahan-kemudahan. Jadi nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Sampai kami membuat catatan agar dibaca oleh semuanya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sudah. Gurunya nggak punya wawasan ilmu. Orang sudah tua renta, sudah takut berdiri, suruh sholat berdiri, akhirnya jatuh kejedot, akhirnya nggak mau lagi berdiri, takut jatuh lagi. Ini salah yang ngajari dong. Sholat mudah kok jadi susah. Sehingga tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kemudian kita lanjutkan. Misal tidak kita baca sekarang, insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang, insya Allah.